Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa hadir dalam acara majelis ilmu dan halal bihalal. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Insyaallah waktu yang dipersiapkan itu tidak banyak, mungkin maksimal setengah jam gitu ya, maksimal. Sementara materi yang saya siapkan itu ada sekitar 5 lembar. Nah, nanti supaya tidak ini akan saya singkat-singkat saja, inti-intinya saja, supaya waktunya cukup. Karena tema yang diberikan kepada saya itu lumayan berat, menelusuri halal bihalal menurut perspektif Islam. Seperti yang tadi diterangkan oleh Bapak Ketua PDM, kalau di Muhammadiyah sudah selesai. Kalau di luar mungkin masih belum. Karena mungkin ada yang menyatakan halal bihalal itu bid'ah, ada yang mubah dan sebagainya. Maka semaksimal mungkin waktu yang diberikan kepada saya akan saya manfaatkan untuk menelusuri dari sumber aslinya. Setelah itu kapan dimulainya dan apa manfaatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang membawa Al-Quran bisa dibuka Al-Qurannya surat Shad ayat 21. Ini tentang kisah manusia ya. Shad ayat 71, Shad ayat 71. Juga ada di dalam surat Al-Baqarah juga ada. Kemudian dalam surat Al-A'raf juga ada. Nah, saya akan menjelaskan sedikit singkat tentang surat Shad ayat 71. Karena ini adalah tentang asal usul manusia. Kenapa manusia itu harus melakukan halal bihalal. Dan Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni khaliqun basyaran min tin. Ketika itu Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya saya akan menciptakan manusia dari tanah. Bapak Ibu sekalian, sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menciptakan jin alien balolian untuk menghuni bumi ini. Namun dalam prakteknya jin alien balolian itu tidak bisa menegakkan syariatnya Allah, tidak bisa menjadi khalifah yang baik. Maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Pada akhirnya malaikat Jibril dan pasukan malaikat datang ke bumi untuk menghancurkan semuanya. Nah, ternyata dalam proses itu malaikat Jibril menemukan sesosok bayi jin yang bernama Harith. Bayi ini masih kecil, Harith. Maka kalau punya anak jangan dikasih nama Haris. Haris pakai Fa. Jibril meminta izin kepada Allah untuk mendidik Haris menjadi ahli ibadah. Allah kemudian mengizinkan. Lalu Haris ini kembali dididik, kemudian menjadi ahli ibadah selama 5.000 tahun sebelum manusia diciptakan. Karena
Haris ini kemudian dia mendapat julukan Azazil, artinya makhluk yang paling taat. Dia sangat taat. Nah, ketaatan Azazil ini diuji ketika Allah berfirman, saya akan menciptakan makhluk baru sebagai khalifah di bumi, dan dia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Ketika nanti sudah disempurnakan dan kutiupkan ruh kepada Adam yang kubuat dari tanah ini, maka sujudlah kalian semua. Ternyata fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka semua malaikat yang hadir waktu itu sujud semua, illa iblis, kecuali iblis. Nah, iblis ini bukan malaikat, memang dari jin yang bernama Haris tadi, dan berganti nama menjadi Azazil. Dia bukan malaikat, tapi hadir di kalangan malaikat, dan dia tidak mau sujud. Kenapa? Karena istakbar wa kana minal kafirin. Dia sombong dan dia termasuk orang kafir. Maka Allah bertanya, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Astakbarta an kunta minal 'alim? Hai iblis, apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku? Apakah kamu sombong atau kamu angkuh? Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, saya lebih baik dari dia ya Allah, karena kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Maka Allah berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kamu keluar dari surga, sesungguhnya kamu orang yang dikutuk. Maka kalau kita baca Quran biasanya membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim berdasarkan ayat ini. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya kamu akan mendapatkan laknatku sampai hari kiamat. Apa kata iblis? Qala rabbi fa'akhbirni ila yaumi yub'atsun. Maka berilah saya waktu untuk menggoda anak manusia sampai hari kebangkitan. Jadi iblis itu tidak akan pernah mati sampai hari kiamat. Kalau jin bisa mati, kalau iblis tidak mati. Kata Allah, qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Kamu diberi waktu sampai hari yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Di ayat lain iblis mengatakan, "Fabima awaitani la ta'udanna siratal mustaqim." Karena engkau telah membuatku sesat, wahai Allah, maka akan aku duduki jalan-jalan yang lurus. Bapak Ibu sekalian, kisah ini ada dalam Al-Quran banyak, dalam kitab-kitab lain juga ada, semuanya sama. Yang perlu kita ambil hikmahnya adalah watak iblis itu beda dengan watak Adam. Pertanyaan saya, kita di sini anak Adam atau anak iblis? Anak Adam ya. Pertanyaan kedua, apakah kita anak Adam berwatak Adam atau berwatak iblis? Nah itu yang kita tanya. Nah sekarang kita ambil kesimpulan dari cerita tadi. Yang pertama, ketika manusia disuruh, malaikat disuruh sujud, maka iblis menolak. Apa katanya? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Sedangkan nabi yang paling agung sekalipun, ketika ditunjuk menjadi rasul, apa kata Allah? Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad bahwa aku hanyalah manusia biasa, persis kayak kalian. Adanya saya jadi nabi hanya karena diberi wahyu oleh Allah. Jadi sifat iblis itu selalu merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih alim, lebih ini, lebih daripada orang lain. Nah Adam itu diperintahkan untuk bersifat seperti tanah yang sebenarnya kita itu sama. Tidak ada bedanya saya dengan.
Yang beda ini cuma titipan dari Allah. Nah, kalau kita itu merasa lebih dari yang lain, berarti kita itu sedang bersifat iblis, bukan Anda. Makanya orang sombong itu karena merasa iblis. Yang kedua, sifat penciptaannya. Khalaqani min nar wa khalaqahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Api itu sifatnya lentur, panas, gampang terbakar, memang api. Sedangkan tanah itu keras, tidak gampang berubah, tenang dan dingin. Makanya kalau iblis dan jin itu bisa merubah wujudnya dari apa saja. Kalau manusia nggak bisa loh. Saya yang tingginya semampai, semeter tidak sampai, itu tidak mungkin kemudian beberapa hari terus dipanjangkan badan saya bisa bertinggi 3 meter. Kalau jin bisa berubah jadi ular, bisa berubah jadi apa, bisa berubah. Nah, itu yang kedua. Sehingga sifat iblis itu panas, gampang tersulut, gampang berubah, gampang marah. Kalau sifat manusia ada itu lebih cenderung gampang untuk tenang, diam, dan istiqomah. Maka Rasulullah ketika ditanya oleh beberapa orang sahabat, beri saya wasiat, apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Karena apa marah itu dari iblis. Kalau kamu marah dalam kondisi berdiri, maka duduk. Masih marah dalam kondisi duduk, baring supaya kamu setara dengan tanah, kembali ke asalmu. Kalau masih marah, coba berwudu, minta elemen air untuk menghapus amarahnya, sembari mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan ya, jadi kalau ada orang gampang marah, gampang tersulut, tidak istiqomah, ya itu mirip ada atau iblis ya. Yang kedua. Yang ketiga, ketika iblis diusir dari surga, maka dia bersumpah akan menyesatkan Adam. Adam di surga, iblis disuruh keluar. Maka Ridwan disuruh, kamu jaga, jangan sampai iblis masuk surga. Maka iblis tidak kurang akal, dia berteman dengan ular. Maka kalau sekarang itu banyak jin-jin yang menjelma jadi ular, memang dari dulu berteman dari zaman penciptaannya. Dia minta, wahai ular, aku ingin masuk ke dalam mulutmu. Ini diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka iblis masuk ke mulutnya ular, ular masuk surga. Ular masuk surga. Dan Ridwan tidak marah karena yang dilarang masuk surga adalah iblis. Begitu ular masuk, cari Adam, begitu sudah depan dia datang masuk ke situ, kemudian dia ngomong, ya Adam, demi Allah saya hanya menasihati kamu. Demi Allah saya hanya menasihati kamu. Makanlah buah ini. Buah apa namanya? Buah yang dilarang. Dilarang oleh Allah. Tapi iblis mengatakan hadza syajaratul khuld. Ini adalah pohon kekekalan. Kalau kamu makan, maka kamu akan jadi malaikat yang kekal. Kalau kamu tidak makan, nanti dari saya diusir dari surga. Demi Allah saya cuma nasihati kamu. Akhirnya Hawa dan Adam makan, kemudian langsung pakaiannya hilang semua. Waqafito yasifani waqil jannah. Akhirnya Adam dan Hawa mengambil daun-daunan pohon untuk dijadikan sebagai penutup aurat. Allah berfirman, alam anhakuma, bukankah saya sudah melarang kamu berdua jangan dekati pohon ini, jangan berteman iblis. Bapak melarang. Apa kata Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sifat Adam ketika dia merasa dirinya salah, tahu dirinya salah, dia segera bertobat. Ini Adam. Nah, iblis, kenapa kamu udah mau sujud? Kalau gitu kamu saya usir. Apa kata iblis? Fa bima alwaitani, karena engkau yang telah membuatku sesat ya Allah. Jadi disangka Allah, bukan dia. Ini ada manusia yang ketika dia salah justru nyari kesalahan orang lain, nyari kambing hitam supaya dia
Jadi kalau kita merasa salah, minta maaf aja. Jangan kayak iblis, siapa saya? Lupa dengan dirinya. Siapa saya? Kamu tuh Adam, anaknya Adam, jadi Adam. Nah, yang keempat, kalau Adam menyadari ada kesalahan, maka dia cenderung mengucapkan, ya Rabbana farji'na na'mal sholih. Jadi sebuah kesalahan kami akhirnya begini, kembalikanlah kami untuk beramal sholih. Jadi ketika terjadi sebuah permasalahan, maka baiknya orang itu minta maaf, berusaha berbuat baik, memperbaiki apa yang sudah terjadi. Kalau iblis, wa bima aghwaytani illa qadana siratal mustaqim. Kalau kau sudah bikin saya sesat ya Allah, maka akan kupenuhi jalanmu depan, belakang, kiri, kanan, dan kamu tidak akan menjumpai banyak manusia yang bisa masuk surga. Dan kesalahannya muncul. Kalau ada orang manusia yang bermasalah, kemudian dia lebih gampang, ya kita saling memaafkan, kita islah, dan kodok-kodok kosong-kosong, halal menghalalkan. Ini ada. Tapi kalau ada manusia ketika bermasalah, dia ngomong, kita ngomong lagi, kita ngomong, ini berarti dia bersifat iblis yang penuh dengan dendam. Ketika ada masalah, dia bukan mencari baiknya bagaimana ujung-ujung kamu akan hancur seperti saya. Ini sifat iblis. Nah, 4 sifat Adam dan 4 sifat iblis inilah yang membedakan apakah kita anak Adam yang akan kembali ke surga karena kita memiliki 4 sifat Adam, apakah kita adalah anak Adam yang bersifat iblis yang dijanjikan oleh Allah, la'anna jahannam ajma'in. Kukumpulkan kalian semua di neraka, kukumpulkan mereka semua di neraka jahanam. Bagi orang-orang yang memang dia anak Adam tapi sifatnya kayak iblis. Maka untuk kembali ke surga, saya asal-usal kalau untuk kembali ke surga, Bapak Ibu sekalian, kita harus terbebas dari dosa. Al-ithmu tanqasimu 'alal isnain. Dosa terbagi menjadi 2. Yang pertama, dosa kepada Allah. Seperti tadi sudah dijelaskan Pak Ketua PDM bahwa Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan. Dosa kita kepada Allah bisa selesai di bulan Ramadan dan banyak dalilnya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man sholat dan seterusnya. Yang ghufirallahu ma taqaddama min dzalik. Dosa kepada Allah gampang dihapus oleh. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat ghafurun wa ghaffarun wa afuwun. Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Bahkan ketika Allah ditanya bagaimana ampunannya ketika orang penuh dosa, kata Allah, meskipun dosamu sebanyak bumi lautan, sebanyak sepenuh langit bumi, akan kuampuni kalau kamu minta maaf. Ya manusia. Dosa yang kedua adalah dosa kepada sesama manusia. Nah, dosa kepada sesama manusia ini tidak mungkin dihapus oleh Allah dengan sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, nggak bisa. Harus selesai antara sesama manusia. Ini dosa yang tipe kedua. Ini yang paling berat karena manusia tidak punya sifat ghafurun, ghaffarun, afuwun. Ini manusia itu lebih cenderung susah memaafkan. Maka muncullah yang kita sebut halal bihalal. Kalau secara dalil halal bihalal itu, ya, halal bihalal itu ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomor hadisnya 2449. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in. Siapa saja yang punya penganiayaan terhadap saudaranya berupa rahasianya atau yang lain, rahasia
Inilah sebutan halal di halal. Qabla an yakuna dinarun alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang hari yang dinar dan dirham sudah tidak ada. In kana lahu 'amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau nanti dia di hari kiamat itu punya amal soleh, maka diambil sesuai dengan penganiayaannya. Wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'ati sahibi fa humila alaih. Tapi kalau dia ternyata tidak punya amal baik, maka di hari kiamat nanti kejelekan-kejelekan saudaranya akan diberikan kepada dia. Bapak Ibu sekalian, di hari kiamat, kalau misalnya masalah kita di dunia yang tidak selesai, maka di hari kiamat pasti selesai. Permasalahannya, jangan coba-coba menyelesaikan masalah di akhirat. Jangan ngomong nanti kita lihat di akhirat dulu. Jangan beranggapan bahwa kita akan mampu menghadapi akhirat. Mungkin orang pernah menyakiti kita, sakit kita, tapi berapa kali kita ngerasani orang. Jangan-jangan kezaliman kita itu ternyata lebih besar daripada kezaliman orang lain saudara kita. Kita pernah misalnya di emosi, sakit hati, padahal ya dosa, tapi jenengan yang kita emosi, orang sehingga orang tadi ini penuh dengan kebencian dan apa. Nah, justru mungkin penganiayaan orang itu hanya sedikit. Justru kita bicara terhadap orang itu justru banyak penganiayaannya. Maka kita ketika melihat orang berdosa, jangan bangga dulu kita tidak berdosa. Jangan-jangan dosa kita lebih besar daripada yang melakukan dosa. Ada temannya, mungkin dia melakukan pelanggaran apa gitu. Kemudian kita cerita saksi tentang kejelekan orang, justru kita yang punya banyak dosa. Sampai Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2581, beliau berkata, "Atadruna mal muflis?" Tahu enggak kalian siapa itu orang yang bangkrut? Maka kemudian para sahabat berkata, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Orang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta barang. Kalau ada orang, saya tidak punya uang, tapi punya tanah 10 hektar, ya nggak bangkrut itu. Punya tanah 10 hektar, punya ruko 5, tidak bangkrut itu. Atau ada orang yang saya nggak punya sama sekali, nggak punya rumah, nggak punya tanah, cuma punya tabungan 10 M, dia nggak bangkrut itu. Tapi kalau ada orang hanya punya baju di badan saja, memang tidak punya apa-apa lagi, maka ini disebut bangkrut. Ini di dunia. Tapi Rasulullah mengatakan, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang bangkrut di hari kiamat dari umatku adalah orang yang datang hari kiamat dengan pahala full sholat, full zakat, dan full puasa. Masya Allah ini. Ini orang luar biasa karena 3 pahala ini pahalanya luar biasa. Tidak ada amalan yang lebih besar pahalanya daripada 3 amal ibadah ini: sholat, puasa, dan zakat. Tapi wayati qad syatama hadza wa qadha hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa darba hadza. Dia juga datang ke akhirat pernah mencela seseorang, pernah menuduh atau memfitnah seseorang, pernah memakan hartanya seseorang, pernah melukai orang lain, pernah memukul orang lain. Fayuqqa hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka pahala sholatnya, puasanya, zakatnya habis dibagikan kepada orang-orang yang pernah dianiaya. Habis. Masya Allah. Jadi kelihatannya dia datang, ya, datang ke akhirat bawa pahala full, ternyata di sana habis diberikan kepada orang-orang yang pernah dianiaya. Kalau kepada Allah sudah selesai, dengan dia sholat, puasa, zakat itu semua dosa-dosanya kepada Allah dihapus. Tapi dosa kepada manusia nggak selesai. Maka jangan-jangan dengan dosa kepada manusia ini menghabisi pahala kita. Fa in faniyat hasanat
hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, kalau kemudian pahalanya habis sebelum kezalimannya selesai, maka misalnya saya punya masih banyak orang yang dizalimi dan habis pahalanya, maka orang-orang yang dizalimi akan memberikan dosa-dosa ditanggungkan kepada orang ini. Faturihat tsumma turihatinnar, maka dia kemudian dijatuhkan ke dalam neraka. Ibaratkan dia dapat warisan 20 miliar, ternyata orang tuanya punya utang di sini lebih dari 20 miliar, habis ya. Habis. Nah, inilah orang-orang yang muflis. Maka Bapak Ibu sekalian, di momen ini kita kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi anak Adam, supaya kita kembali ke hadirat Allah, nanti bisa dalam keadaan bersih dari dosa, baik dosa kepada Allah dan terutama dosa kepada manusia. Maka ada yang namanya momen halal bihalal. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa halal bihalal itu tadi juga dijelaskan oleh Bapak Yai Rukiato. Halal bihalal itu bukan harus lebaran nunggunya. Kapanpun kita minta maaf, itu kita harus minta kehalalan. Jangan nunggu lebaran, ya kalau ini masih hidup sama lebaran. Kalau enggak, habis kita. Jadi momen halal bihalal itu kapanpun kita punya kesalahan, segera minta maaf. Mudah-mudahan kita sama-sama diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah. Jangan nunggu momen lebaran. Nah, kenapa kemudian ada momen lebaran? Pertanyaannya yang tadi, apakah ini bid'ah ataukah ini mubah? Bid'ah itu adalah ibadah yang diada-adakan. Karena ya di dalam kaidah ya, al-ibadatu al-aslu fil ibadati, hukum asal ibadah itu al-man'u, terlarang, hatta sampai ya'tiyad dalil masru'iyyati, sampai datang dalil yang syariat. Jadi kalau ini dianggap ibadah, maka harus ada dalil. Tapi al-aslu fil mu'amalah mubah. Kalau dalam bermuamalah, ini namanya muamalah, ini namanya muamalah. Itu dalilnya boleh sampai datang dalil yang mengharamkan. Contoh dalil yang mengharamkan, apabila seseorang laki-laki bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya, maka lebih baik ditusuk jarum dari kepala sampai dubur. Ini berarti dalil yang mengharamkan. Berarti kita boleh saja halal bihalal, mubah, tapi tidak boleh bersentuhan dengan lawan jenis. Jangan sampai halal bihalal kemudian dilanjutkan haram bihalal. Awalnya halal bihalal kemudian dilanjut dengan salaman antara lawan jenis, yang itu memang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, halal bihalal ini sendiri ini adalah adat atau muamalah di kalangan umat bangsa Indonesia yang dimulai sebenarnya itu sejak kerajaan Mangkurat, ya, kerajaan Islam Mangkurat sebelum adanya Indonesia. Kemudian di dalam Suara Muhammadiyah itu pernah dimuat sebuah artikel tentang halal bihalal itu sejak tahun 1926 sebelum Indonesia merdeka, di Suara Muhammadiyah. Kemudian ini dipopulerkan tahun 30 di Keraton Solo, dan lebih dipopulerkan lagi oleh Presiden Soekarno ya. Ketika itu Presiden Soekarno mengundang seluruh tokoh-tokoh politik untuk saling memaafkan pada tahun 1948. Ini yang kemudian diikuti oleh bangsa Indonesia. Jadi jangan heran Bapak Ibu sekalian, kalau di negara Arab sana nggak ada halal bihalal. Ya lebaran ya kumpul dengan keluarganya, karena adat mereka seperti itu. Kalau di Indonesia biasanya ada halal bihalal. Mumpung kita masih sama-sama libur, ada momen, ada kesempatan, mungkin ada kesalahan-kesalahan kita yang belum kita minta maaf, maka momennya hari ini kita saling memaafkan. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita kepada Allah diampuni, dosa sesama manusia itu juga bersih,
kemudian kita bisa sama-sama istiqomah sampai husnul khotimah dan berkumpul kembali bersama Nabi Adam di surganya Allah. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan saya secara pribadi, saya dan keluarga apabila selama bergaul dengan panjenengan punya kesalahan, ya, dan pasti banyak kesalahan, baik dari segi ucapan saya, perbuatan saya yang sengaja atau tidak sengaja. Apalagi saya itu bukan orang Jawa yang kadang-kadang ngomongnya ya beda yang dipikirkan, beda yang diucapkan gitu. Nah, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Adapun panjenengan kalau misalnya juga pernah melakukan kesalahan, insya Allah dengan ridho kami juga sama-sama memintakan ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama diampuni. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.